waktunya untuk saya supervisi. Jadi Bu, tujuan supervisi kita ini bukan saya akan menilai penampilan Ibu atau kepandaian Ibu dalam mengajar, tapi untuk melihat bagaimana perkembangan kita dalam mengajar gitu ya. Lalu untuk melatih saya dalam melakukan coaching, supervisi untuk akademik. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi besok, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai pra observasi kelas. Jadi ada 3 pertanyaan Bu ya, bisa langsung Ibu jawab nanti. Nah, pertanyaan pertama Bu, di besok Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas berapa Ibu? Kelas 1. Mata pelajaran apa Bu? Kan matematik, di situ ada 2 mata pelajaran yang saya ambil, PKN sama matematika. PKN sama matematika. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan besok Ibu laksanakan apa Bu? Tujuannya siswa bisa membedakan benda hidup dan tak hidup. Kemudian siswa bisa menghitung angka 41 sampai 60. Yang ketiga itu siswa bisa menyusun kata yang diacak gitu, tentang bunyi sila keempat Pancasila. Oh ya, jadi nanti ada kata-kata yang teracak kalau mereka susun kembali gitu ya menjadi bunyi sila keempat. Untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran besok apa saja Bu? Yang pertama itu memfasilitasi siswa. Kemudian yang kedua bisa membuat kelas suasana belajar kondusif. Yang ketiga itu apa sih? Kemampuan merancang pembelajaran. Jadi mengukur kemampuan Ibu ya dalam merancang pembelajaran. Kemampuan saya dan bikin RPP ya, terutama bikin RPP. Mungkin yang pertama tadi Bu bisa diulang, memfasilitasi dalam bentuk apa Bu maksudnya? Secara akademik dan non-akademik. Memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mendapat kompetensinya secara akademik dan non akademik. Lalu yang kedua tadi melaksanakan pembelajaran supaya kondusif ya. Melaksanakan dengan kondusif karena kan kelas 1 itu sendiri aku. Kelas 1 ya masih susah dikondisikan ya. Susah dikondisikan. Lalu yang ketiga tadi Ibu ingin mengembangkan diri dalam pembuatan RPP ya. Oke, baik Bu. Untuk mencapai ketiga hal itu tadi apa nih Bu strategi yang Ibu siapkan? Yang pertama menyusun RPP. Iya. Jadi RPP-nya Ibu susun bagaimana Bu? Yang Ibu bisa cerita sedikit. Yang lengkap, ada apa sih? Lengkap dengan LKPD. LKPD-nya. Yang kedua menyiapkan pembelajaran yang komunikatif mampu dipahami siswa. Jadi ada tanya jawab, ada komunikasi di kelas. Kemudian melakukan praktek yang melibatkan siswa yang bisa membuat siswa senang. Prakteknya ya, membuat siswa. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit nanti teknik pembelajarannya diawali dengan apa gitu sesuai dengan RPP. Sesuai dengan RPP yang pertama itu seperti biasa ya, membuka dengan salam, kemudian doa, ada ice breaking juga, dan lanjut dengan tanya jawab dengan siswa. Nanya siswa apa itu benda hidup, persepsi ya Bu ya, persepsi. Terus kemudian baru masuk ke kegiatan inti. Kegiatan intinya nanti bagaimana Bu, apa yang mereka lakukan? Di LKPD itu udah saya siapkan siswa itu belajar menggunting kata-kata yang acak tadi, kemudian ditempel, disusun kembali. Kemudian sama juga dengan angka 41 dengan sampai 60 itu kan ada angka yang belum tersusun ya, kosong, angka kosong. Jadi mereka menggunting angka yang sudah ada, ditempelkan ke kotak-kotak yang kosong.
Nah itu ya, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan dalam rangka praobservasi kelas. Besok kita akan supervisi, dan sekali lagi saya sampaikan ke Ibu ya, jadi Ibu jangan takut, kita ini hanya supervisi, hanya melihat kemampuan Ibu dalam mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya bukan menilai, saya bukan lebih pandai gitu Bu ya. Siap. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi kami ketemu di lantai simpang. Kalau udah jadi pergi sih. Jadi kemarin kita sudah nanti kakak kabari lagi ya. Supervisi ya Bu ya. Saya sudah melakukan pasca praobservasi untuk melihat apa yang menjadi aspek dan strategi pengembangan yang ingin dilakukan dalam kelas. Saya mau nanya dulu lah, gimana perasaan Ibu kemarin setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya. Sepertinya saya merasa gagal. Kenapa Bu? Saya gagal. Karena apa ya? Pertama kan tujuan pembelajaran saya itu biar apa sih, siswa itu bisa menggunakan hitungan mati, kemudian bisa menggunakan gunting, bisa menghitung angka. Oke lah, mereka bisa menggunting, kemudian bisa menghitung angka, udah bisa sedikit membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian yang nggak bisa itu menggunting. Ya, kemudian apa ya, suasana kelas juga tidak kondusif, semrawutan mereka kemana-mana, pokoknya Belum sesuai iya, harapan ya. tidak sesuai harapan. Apalagi kan dalam kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, Ibu ingin memfasilitasi siswa kan, supaya bisa mengembangkan potensi dan keterampilan mereka kan, dalam belajar. Nah, kalau dari pengalaman yang Ibu alami kemarin, apa inspirasi yang timbul? Inspirasi apa yang timbul? Inspirasi. Mungkin Ibu bisa mengingat keberhasilan yang sudah Ibu dapatkan, walaupun mungkin secara garis besar Ibu merasa tidak berhasil, tapi pasti ada nih poin-poin kecil yang mungkin Ibu sadari atau tidak, itu sebenarnya menunjukkan keberhasilan Ibu dalam mengajar kemarin. Nah, mungkin aku semuanya nggak berhasil kan? Pasti ada hasilnya. Inspirasi. Maksudnya inspirasi nih. Kalau dari kegiatan kemarin, Ibu melihat ada nih sesuatu yang baik yang bisa dikembangkan atau pertahankan yang sebelumnya belum nampak. Oh, dari saya atau dari bisa dari siswa, bisa dari Ibu. kalau dari saya, ada keterampilan Ibu yang bertambah. Sebelumnya belum pernah dibuat, kemarin Ibu lakukan, dan itu baik. keterampilan saya apa ya? Ada sebagian. Kemarin kan dari awal mungkin dari mengondisikan kelas, dari kegiatan inti, pembelajaran menggunakan LKS. Sepertinya harus banyak menggunakan media. Iya, karena siswa tuh nggak bisa, karena siswa kelas 1 gimana ya? Mengkondisikannya itu apa sih? Susah gitu. Susah diatur atau susah mengajak mereka terlibat aktif?
dua-duanya dua-duanya. ya. Susah diatur, susah mengajak mereka, atau saya yang kurang ini kali ya. Jadi ibu menyadari apa ini? Apa yang ibu sadari dari hasil pembelajaran kemarin? Kayaknya saya kurang Bisa mengayomi ya. atau memberikan menjadi contoh atau gimana? Iya, dari apa sih, saya berpikir kan dari KKG kemarin Iya. saya tidak ada siswa yang bodoh. Hanya saja Guru ya. guru yang siswa yang belum mendapatkan guru yang tepat. Guru yang baik. Mungkin saya salah satu guru yang belum yang tidak tepat untuk mereka. Jadi dari pengalaman mengajar kemarin ya, Ya, ibu menyadari mungkin masih ada yang memang harus diperbaiki. Iya. Gitu. Dari kesadaran ibu akan kekurangan yang ibu alami waktu mengajar kemarin, apa yang ingin ibu lakukan ke depan, rencana ibu? saya yang pertama itu membuat rancangan pembelajaran yang lebih apa sih, yang lebih lengkap, lebih ya, yang bisa memfasilitasi siswa. Sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan tadi ya, seperti yang ingin dikembangkan kemarin kan mengembangkan potensi akademik dan non akademik yang dimiliki siswa, lalu menginginkan pembelajaran agar dapat terlaksana dengan kondusif, karena selama ini merasa siswa-siswa itu susah diatur ya Bu ya. Jadi rencananya mau membuat FPP yang lebih baik, lebih kondusif, bisa memfasilitasi siswa. Sebelumnya saya minta izin ya Bu, saya mau menyampaikan hasil observasi saya. Sebelumnya juga saya minta maaf karena ini memang penilaian saya berdasarkan hasil pengamatan saya. Beberapa hal yang saya catat dari hasil ibu mengajar kemarin adalah untuk dalam kegiatan pendahuluan itu sudah baik, mengajak siswa melakukan SBT sebelum memulai pembelajaran itu sudah sangat baik sekali. Pertama untuk mengembalikan konsentrasi siswa, menumbuhkan semangat juga dalam siswa sebelum pembelajaran. Jadi siswa merasa nyaman, kondisi kelas juga jadi bisa fokus pada input dan kepada pembelajaran yang akan mereka pelajari. Dalam menyampaikan persepsi, ibu juga sudah baik karena ibu sudah menyampaikan persepsi. Hanya saja di pertanyaan persepsi yang terakhir kan ibu menginginkan anak-anak dapat menjawab ciri-ciri benda hidup dan mati. Gitu. Alangkah baiknya ketika penyampaian itu, ibu bukan ciri-ciri itu bukan dari ibu yang menyebutkannya, tapi mereka yang menemukannya. Jadi tugas kita dalam kelas itu kan menuntun. Jadi kita yang menuntun mereka untuk menemukan ciri-ciri itu. Kan mereka udah bisa nih menyebutkan kalau benda A, B, C ini benda hidup, benda D, E, F ini benda tidak hidup. Dari benda itu dikelompokkan gitu. Ternyata kalau benda hidup itu seperti apa, benda mati itu seperti apa. Jadi tersusunlah ciri-ciri itu, dan alangkah lebih baik lagi kalau misalnya ciri-ciri itu dituliskan di papan tulis. Nah, jadi kemarin saya juga agak kurang melihat ibu menggunakan media yang tersedia gitu. Jadi fokusnya ke LKS. Lalu dalam menyampaikan dalam kegiatan inti tujuan pembelajaran sudah disampaikan. Lalu memberikan penugasan dengan LKPD Bu ya, ada 2 LKPD kemarin kan. Kalau di LPP ini ibu tulis dilakukan secara mandiri, tapi pada prakteknya itu membuat mereka dalam kelompok ya, dalam kelompok. Jadi sebelumnya ibu saya mau tanya juga, dasar ibu membuat kelompok itu apa ya? Ya, awalnya kan saya menugaskan siswa untuk
membawa gunting masing-masing. Karena guntingnya terbatas, ada beberapa siswa yang membawa, jadi saya mengelompokkan siswa. Oh gitu. Jadi bukan karena melihat kemampuan mereka ya. Mungkin kan sebelumnya ibu udah melakukan observasi atau melakukan penelitian kecil lah untuk melihat mungkin siswa si A bisa menggunting atau tidak gitu. Sehingga ibu kelompokkannya dengan teman yang bisa menggunting. Jadi dia nggak tertinggal. Ada kalau ibu buat seperti itu. Habis itu, Oh, jadi, tapi nggak ibu bikin ya kelompoknya sesuai itu. Hanya melihat mereka ada yang bawa alat atau Iya. tidak. Ya. karena keterbatasan Alat alatnya itu. Lalu dalam ibu kan memberikan contoh melingkari simbol Pancasila, tapi tidak ibu tayangkan gitu, atau ibu buat gambar besar atau ibu visualkan dengan fokus kan supaya nampak jelas. Jadi ibu hanya mengajak mereka membayang-bayangkan gitu. Iya. Nah, sedangkan sepengetahuan saya, apalagi siswa kelas 1, mereka ini cenderung sistem belajarnya itu yang benda konkret. Jadi mereka lebih cepat nangkap itu kalau menggunakan hal-hal konkret, hal-hal yang dekat sama mereka, benda nyata gitu. Kalau misalnya kita terlalu banyak mengajak mereka membayangkan, itu agak sulit mereka terima. Jadi sekalian masukan untuk ibu juga. Jadi ketika memberikan apa ya, mengajak mereka berdiskusi, baiknya itu tadi disebutkan lambang Pancasila itu, sehingga mereka bisa langsung lihat secara nyata. Lalu ketika praktek menyusun kata itu kan tidak ditentukan, tidak ada kesepakatan bagaimana menggunakan alat, bagaimana menggunakan gunting, terus kesepakatan waktunya berapa lama, tidak ada yang didiskusikan kepada siswa keluarganya. Makanya kan saya perhatikan ada siswa yang main gunting gini-gini di kotak-kotak kemeja juga ibu tidak tegur. Nah itu juga salah satu yang saya amati, kedepannya saya bisa diperbaiki ya. Lalu ibu juga sudah baik dalam membuat kesimpulan. Jadi diambil ibu membuat kesimpulan. Memang RPP ini saya lihat ibu buat 3 JP. Berarti kan harusnya sampai habis istirahat ya. Sehingga materi yang untuk berhitung menentukan angka berhitung ya kemarin ya 41 sampai 60 itu tidak nampak dalam observasi, tapi ibu cantumkan dalam RPP, itu tidak masalah. Tapi sebelum istirahat ibu sudah baik karena sudah menyimpulkan kegiatan yang mereka sudah lakukan pada saat belajar tadi. Lalu ibu juga meminta mereka menyampaikan perasaan mereka tentang pembelajaran hari ini melalui telepon. Saya rasa sudah baik. Ibu juga memberikan umpan balik atas ekspresi mereka tadi. Mereka memberikan lalu ibu tanya, kenapa kamu senyum, memberikan senyum yang besar, kan ibu tanya. Itu juga satu umpan balik supaya kita tahu kita menghargai perasaan mereka gitu, yang mereka sampaikan. Lalu mungkin itu saja sih Bu. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dari penilaian saya. Pertanyaan terakhir untuk Ibu, dari pengalaman pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apa yang Ibu harapkan ke depannya untuk diri Ibu, untuk siswa, untuk keseluruhan Ibu? Saya harapkan sih saya lebih bisa memfasilitasi siswa, kemudian siswa tuh bisa belajar dengan nyaman dengan saya, lebih nyaman dengan saya, kemudian siswa bisa senang belajar dan bisa lebih cepat memahami apa yang saya sampaikan. Dan satu lagi ya terakhir, dari penilaian atau refleksi yang saya berikan tadi, saya mau juga dengar tanggapan Ibu atas tanggapan Ibu atas refleksi yang saya berikan, penilaian itu tadi terhadap RPP, apakah itu sudah sesuai atau belum, ataukah
apakah ada yang ibu sampaikan gitu mengenai penilaian? Sepertinya tidak ada sih, tapi saya berterima kasih sekali sama ibu udah banyak memberikan apa sih masukan untuk saya. Mungkin kedepannya saya akan memperbaiki, lebih mengembangkan apa sih, Sesuai dengan kompetensinya dan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran, kemampuan dan merancang gitu. karena selama ini kan apa ya, buat RPP buat aja, nggak pernah di atas dikoreksi, jadi dibuat aja, kesalahannya di mana saya juga tidak tahu. Nah, sekarang saya bisa tahu di mana kesalahan saya, di mana saya harus memperbaiki RPP tersebut dan apa sih melakukan pembelajaran seperti apa. Yang sudah dibuat. Yang disampaikan Terima kasih. baik ya, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Semoga hasil observasi ini kedepannya bisa memperbaiki, bisa membantu ibu dalam mengembangkan kemampuan ibu mengajar dan menghasilkan hasil pendidik yang baik. Semoga.